Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Kita bersyukur kepada Tuhan, Allah kita yang setia, yang memberi kita nafas hidup dan mempercayakan kepada kita tanggung jawab untuk melanjutkan tugas-tugas dan peran kita. Dan sebelum kita mengawali apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita, marilah kita disapa oleh firman Tuhan. Dan sebelumnya kita berdoa. Ya Allah Bapa kami bersyukur kepadamu atas hari yang baru, nafas hidup yang Engkau beri. Engkau mempercayakan kepada kami waktu dan tanggung jawab serta pekerjaan. Dan sebelum kami melakukan semua itu, kami ingin terlebih dahulu disapa oleh firman-Mu yang akan meneguhkan dan menguatkan kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman-Nya sebagai firman kehidupan bagi kita pada hari ini tertulis di dalam Kitab Keluaran pasal yang ke-19 ayat 5 dan 6 yang berbunyi demikian. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab Akulah yang empunya seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Demikian firman Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kalau kita bicara tentang status umat Israel di hadapan Allah, maka kita memahami ada keistimewaan yang diberikan dan menjadi milik mereka. Antara lain, mereka disebut sebagai milik kesayangan dan dikuduskan Tuhan. Dalam kitab Ulangan dikatakan, sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu. Engkaulah yang dipilih oleh Tuhan Allahmu dari segala bangsa di atas muka bumi untuk menjadi umat kesayangannya. Ulangan 7 ayat 6. Kemudian mereka disebut juga sebagai kerajaan imam yang menunjukkan keterkaitan dengan bangsa yang beribadah dan memuliakan Tuhan. Dikatakan, kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Keluaran 19 ayat 6. Namun demikian, status dan keistimewaan yang Tuhan berikan itu pada dasarnya bukanlah sesuatu yang taken for granted, melainkan berlaku selama relasi dan keterikatan mereka ditunjukkan dalam ketaatan dan perintah dan hukum-hukum Tuhan. Nah, itu artinya keistimewaan dan privilege itu akan hilang atau tidak berlaku dengan sendirinya bila mana mereka berlaku tidak setia, melakukan pelanggaran, dan berpaling dari Tuhan. Hal itulah yang diungkapkan dalam teks ini. Kesinambungan pemilihan Israel sebagai umat Allah itu akan sangat tergantung pada ketaatan mereka kepada Tuhan. Hal ini ditunjukkan oleh perkataan jika. Tentu saja Allah mengharapkan agar ketaatan dapat terus dipelihara, karena hal itu akan berpengaruh terhadap rancangan besar Allah untuk mewujudkan keselamatan bagi dunia. Itulah juga sebabnya Allah berulang-ulang mengingatkan umat pilihannya melalui para nabi yang mengingatkan mereka untuk setia kepada Tuhan. Tidak terkecuali juga Allah akan menghukum umatnya lewat pembuangan untuk mendidik dan menempa mereka mengenali kasih dan pemeliharaan Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perkataan yang diperkatakan Tuhan lewat hambanya Musa dalam teks ini dinyatakan di Gunung Sinai, yakni ketika Musa naik menghadap Tuhan, di mana Tuhan menyatakan diri dan memberikan perintah dan firman-Nya. Perkataan itu dinyatakan dalam konteks yang real atas umat yang sedang dituntun oleh Tuhan menuju tanah perjanjian.
Perkataan Tuhan atas umat yang dipilih dan dituntunnya diikat oleh syarat bahwa pengenalan akan Tuhan yang memilih mereka tetap berlaku dalam syarat ketaatan akan hukum dan firman-Nya, suatu syarat yang tidak dapat ditawar-tawar. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perkataan dan syarat seperti itulah juga yang kita miliki dalam relasi dengan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Yesus mengangkat dan memilih kita menjadi murid-murid-Nya. Namun dalam status dan relasi yang dekat dengan Tuhan, dalam status yang berharga itu, Yesus juga menyatakan, dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-murid-Ku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi, dalam Yohanes 13 ayat 15. Yesus juga menyimpulkan bahwa seluruh hukum dan kitab para nabi tercakup dalam perintah untuk mengasihi. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kehidupan persekutuan dan dalam realitas bergereja, kita mengaku lewat pengakuan iman bahwa kita adalah umat Tuhan yang dipanggil dalam persekutuan, sekaligus umat yang dikuduskan. Pengudusan kita tentu tidak bertujuan untuk mengasingkan atau mengisolir kita dari dunia, melainkan kita dipanggil dan ditempatkan di tengah-tengah dunia sebagai umat yang ditebus dan dikuduskan. Dalam status yang sedemikianlah kita memerankan peran dan panggilan kita menjadi saksi Kristus dan sekaligus menjadi garam dan terang dunia, sehingga keselamatan dari Tuhan semakin dikenal oleh bangsa-bangsa dunia dan masyarakat sekitar kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini firman Tuhan mengingatkan dan meneguhkan kita untuk terus membangun relasi dengan Tuhan, mentaati firman dan melakukan kehendak-Nya lewat seluruh peran dan tanggung jawab yang Ia percayakan bagi kita, lewat seluruh sikap hidup, lewat seluruh tindakan dan perbuatan kita, termasuk dalam relasi kita di tengah-tengah keluarga dan dengan sesama kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu yang boleh menyapa kami. Engkau mengingatkan kami untuk sungguh-sungguh mendengarkan firman-Mu dan berpegang pada perjanjian-Mu. Dan kami sendiri Engkau telah pilih menjadi harta kesayangan-Mu dari antara bangsa-bangsa. Tuhan, teguhkanlah kami untuk sungguh-sungguh mengingat, menyadari status kami sebagai umat pilihan-Mu, agar kami sungguh-sungguh mendengarkan firman, berpegang pada perjanjian-Mu. Kami sadar betul ya Tuhan, bahwa kami hidup di tengah-tengah dunia yang penuh dengan berbagai tantangan, pergumulan dan kesulitan, dan ada kalanya kami tidak terlalu kuat, ketaatan kami diuji untuk terus memerankan diri kami sebagai orang-orang pilihan-Mu yang telah Engkau panggil. Tetapi yakinkanlah kami ya Tuhan, bahwa pertolongan-Mu akan terus nyata bagi kami. Teguhkan anak-anak-Mu ya Tuhan, yang mengawali seluruh aktivitasnya hari ini. Mereka yang bergumul, mereka yang lemah, Engkau topang ya Tuhan. Dan mereka yang bersuka cita, Engkau semakin ingatkan agar terus memuliakan Tuhan dan bersyukur atas segala kebaikan-Mu. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Hanya dengan mengandalkan pertolongan dan kekuatan-Mu, kami akan melanjutkan kehidupan dan tanggung jawab kami hari ini. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan di dalam kuasa Roh Kudus-Nya memberkati kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin.